Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-155 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Empu Mahoyaso, Edi Dosa sebagai Surobasanto, Anis Yuliatri sebagai Seruni, Astu Dewa sebagai Katungka, Ashari sebagai Paksi Jalak Kuning, dan pengantar cerita Asti Suhastro. Empu Mahoyaso dan Kamaswara segera melangkah untuk mencari tahu di mana Surobasanto. Tapi baru saja dia beranjak dari tempat itu, tiba-tiba dari arah lain terdengar teriakan seseorang dari balik kegelapan. Keduanya terpaku beberapa saat. Seruni, aduh, di mana kalian? Hei, di mana kalian? Paman, lihat, siapa orang itu? Entahlah, aneh sekali tingkah orang itu. Dia sepertinya kurang waras. Bagaimana kalau kita tanya Paman? Saya seperti mempunyai keyakinan bahwa dia Surobasanto. Biar aku yang tanya. Kau tunggu saja di sini. Iya, Paman. Anak muda, siapa kau ini? Kenapa berteriak-teriak seperti itu? Namaku Surobasanto. Kau siapa? Rambutmu kok putih? Wajahmu jelek? Kau kok tidak seperti aku, gagah. Lihat, orang tua, di mana ayahku? Tahu nggak? Dan Seruni yang cantik, hah? Malam ini aku ingin tidur lagi dengan Seruni. Dia memang wanita yang mengasyikkan. Wah, aku suka sekali lo tidur dengannya. Ayah, Seruni mana ya? Mana? Jadi dia yang bernama Surobasanto. Tidak kusangka kalau dia seorang anak yang tidak waras. Ya. Jadi percuma kalau aku ingin menuntut tanggung jawabnya. Seruni, di mana kau, Seruni? Aku ingin tidur lagi denganmu. Bagaimana, Paman? Ya, ternyata dugaanmu benar. Dia memang Surobasanto. Lalu bagaimana sekarang, Paman? Ya, lebih baik sekarang kita tinggalkan tempat ini. Bukankah semuanya sudah selesai? Baiklah, Paman. Tapi bagaimana mengenai Seruni? Biarkan saja. Toh semuanya sudah menjadi resikonya. Tunggu, Paman. Lihat itu. Empu Mahoyaso tercengang begitu melihat beberapa orang murid perguruan Kori Kunjoro mendekat. Mereka sepertinya menyimpan dendam atas kematian guru mereka. Dengan wajah garang, beberapa orang murid Kisinduro itu mengepung Empu Mahoyaso dan Kamaswara. Tunggu! Kalian tidak boleh pergi dari sini begitu saja. Kalian harus bertanggung jawab atas kematian guruku. Sudahlah. Lebih baik kalian bubar saja. Kalian tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Sekalipun kami tidak mempunyai kepandaian apa-apa, tetapi kami berhak menuntut balas atas kematian guru kami. Kalian boleh saja menuntut sesuatu pada kami tentang kematian guru kalian. Tetapi seharusnya kalian pun berpikir, siapa yang salah, kami atau guru kalian? Sudahlah, nanti kalian akan menyesal sendiri jika memaksakan diri kalian melawan kami. Kalian semua tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Benar, Kisanak. Lebih baik kalian pergi saja. Kami tidak akan mengganggu kebebasan kalian jika memang kalian tidak berbuat macam-macam. Kami tidak berbuat macam-macam. Kami hanya menuntut kematian guru kami. Kau memang tidak pernah berpikir bagaimana keadaan kami. Sekarang guru kami sudah tewas. Aku sekarang tidak mempunyai pegangan apa-apa lagi. Begitu juga dengan teman-temanku. Kami semua merasa tidak mempunyai kendali setelah Kisinduro tewas. Jadi wajar kalau aku dan teman-temanku menuntut kalian. Ya, kalian sebenarnya bisa menempuh jalan sendiri-sendiri tanpa seorang pun yang menjadi andalan kalian. Sikap kalian ini sebenarnya karena sudah terbiasa bergantung pada orang lain. Jadi aku harap berpikirlah.
Jangan bertindak hanya menuruti nafsu saja. Jika kalian tetap memaksakan diri untuk melawan, kalian tetap tak akan mampu. Guru kalian saja yang mempunyai kepandaian tinggi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalian. Ya, lebih baik kalian bubar. Karena hanya jalan itulah yang harus kalian ambil sebelum semuanya terlambat. Dan kusarankan pada kalian, jangan ikuti jalan yang salah yang guru kalian lakukan. Nah, bubarlah. Kenapa kalian semua bubar? Apakah kalian tidak merasa dendam pada mereka? Oh, kau masih penasaran pada kami, Kisanak? Kenapa kau diam? Aku bingung, Bapak. Guruku sudah tewas. Aku harus bagaimana sekarang? Kalau Bapak mengizinkan, aku ingin menjadi murid Bapak dan tinggal di perguruan Bapak. Dari mana kau tahu bahwa aku mempunyai perguruan? Guruku pernah cerita tentang Bapak dan perguruan Lemah Abang. Bapak tidak perlu khawatir tentang aku. Niatku untuk menjadi murid Bapak lahir dari hati kecilku. Aku akan bersungguh-sungguh mengabdi pada Bapak. Ya, baiklah. Namun begitu, aku harus melihat pengabdianmu sampai sejauh mana pada perguruan Lemah Abang. Setelah itu, barulah kau bisa menjadi muridku. Nah, sekarang aku membutuhkan bantuanmu. Tolong kau angkat anakku. Dia masih belum sadar dari tidurnya. Iya, Bapak. Ayo Kameswara, kita tinggalkan tempat ini. Iya, Paman. Suasana kembali hening. Murid-murid Korik Kunchoro tak satu pun yang berada di tempat itu lagi. Sekarang tinggal Seruni, Kisindoro, dan Suropasanto. Anak sulung Kisindoro itu masih tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengerti apa yang terjadi terhadap ayah dan adiknya. Seruni. Kenapa kamu tidur di sini? Bangun, yuk bangun. Di sini dingin. Ya, jangan temani ayah tidur ya. Yuk kita pindah di dalam saja ya. Aku ingin tidur lagi denganmu. Ayo Seruni, yuk. Ayo. Ayo. Nah, begitu. Seruni. Pedih sekali wajahku. Sudah bangun ya, Seruni ya. Bagus. Yuk, kita pindah, Seruni, yuk. Pindah. Yuk. Diam kau, Kakang Basanto. Lah, aduh. Wajahku perih sekali. Hah? Di mana ayah? Itu ayah tidur di sini. Dia kelihatannya nggak mau pindah. Betah. Ayah. Ayah Seruni. Terutama kau, Kameswara. Aku akan menuntut balas atas kematian ayahku. Aduh. Wajahku pedih sekali. Apa yang terjadi pada wajah? Darah. Wajahku berlumuran darah. Tidak. Wajahku tidak rusak. Jangan. Wajahku tidak boleh rusak. Jahanam kau Kameswara. Apa yang telah kau lakukan terhadap wajahku? Keparat. Iya. Hati Seruni benar-benar hancur setelah meraba wajahnya yang terluka. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan hati geram, Seruni melampiaskan kemarahannya. Jahanam kalian semua. Kalian telah menghancurkan masa depanku. Wajahku rusak. Kecantikanku telah kalian rusak. Keparat kau Kameswara.
Aku mengucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, Kakang Kameswara. Kalau tidak ada kau datang menolong, mungkin aku belum tentu bisa keluar dari pondok itu. Berterima kasihlah pada Sang Hyang Agung, karena hanya dialah yang menentukan nasibmu. Aku hanya sekedar perantara. Iya, tapi biar bagaimana, sudah selayaknya kalau aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Iya, Adipaksi Jalak Kuning. Oh, Kameswara, aku melihat sesuatu di wajahmu. Oh, sepertinya kau mempunyai beban yang berat. Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan? Iya, Paman. Saya memikirkan Rahastri Kandi. Dia sekarang telah ternoda. Entah bagaimana jadinya seandainya ia tahu bahwa laki-laki yang menodainya itu kurang waras. Oh, kasihan sekali nasibnya. Dia harus menanggung beban yang cukup berat. Ya, aku juga merasakan beban yang diderita adikmu. Tetapi kita harus bagaimana lagi? Sebaiknya kau pasrah saja pada Yang Kuasa. Kembalikan segalanya pada Yang Maha Agung. Saya memang bisa memasrahkan semua ini pada Yang Maha Agung. Tetapi Rahastri Kandi sendiri bagaimana? Apakah dia bisa pasrah begitu saja? Sementara dia telah ternoda. Ya, menurut pendapatku, sebaiknya kau berikan pandangan-pandangan yang luas. Nasihati agar dia bisa menerima semuanya itu dengan tabah. Saya akan berusaha menasihatinya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Paman. Dan ini menyangkut hubungan Paksi Jalak Kuning dengan Rahastri Kandi. Bicaralah. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Baik, Paman. Dan anggaplah pembicaraan saya ini sebagai wakil dari Kakang Maesa Beranjangan. Bukan maksud saya ingin melangkahinya. Tetapi ini demi kebaikannya dan juga demi kebaikan Rahastri Kandi. Ya. Keadaan Rahastri Kandi sekarang sudah ternoda. Tetapi sekalipun demikian, dia masih menjadi tunangan Paksi Jalak Kuning. Yang ingin saya bicarakan, apakah Paman masih mau mengambil Rahastri Kandi sebagai menantu Paman? Tentu Kameswara, tentu. Sekalipun Rahastri Kandi sudah ternoda. Tetapi musibahnya itu bukan karena disengaja. Lagi pula aku tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi bagaimana dengan Paksi Jalak Kuning? Oh, ya. Sebaiknya kau tanyakan saja. Toh masalah ini dia yang memutuskannya. Tetapi aku sendiri yang jelas masih mengharapkan Rahastri Kandi untuk menjadi menantuku. Oh, iya, Paman. Adipaksi Jalak Kuning, sekarang bagaimana dengan kau? Apakah kau masih mengharapkan Rahastri Kandi untuk menjadi calon istrimu? Dan tentunya kau pun sudah tahu bagaimana keadaan adikku. Iya, Kakang. Aku sudah tahu bagaimana keadaan Rahastri Kandi. Semua itu sebenarnya kesalahanku juga, Kakang. Tanpa aku penyebabnya, mungkin Rahastri Kandi tidak akan mengalami nasib yang buruk. Bagiku, Rahastri Kandi adalah gadis yang suci. Aku tak akan mengubah niatku untuk meminangnya. Apakah kau sudah memikirkan masak-masak bagaimana risikonya? Aku tidak mau suatu saat kau menyesali keputusanmu yang tidak kau pikirkan dengan matang. Aku sudah memikirkannya dengan matang, Kakang. Ya, apapun resikonya, itu sudah menjadi tanggung jawabku, Kakang. Ya, baiklah kalau kau sudah mengambil keputusan yang tegas. Namun begitu kau harus memikirkannya lebih matang lagi. Ikatan sebuah perkawinan ibarat perahu yang berlayar di laut lepas. Kalau kau suatu saat tidak bisa menjaga keutuhan perkawinan itu, maka kau akan terdampar pada sebuah penyesalan yang panjang. Inilah yang aku harapkan darimu, agar kau bisa memikirkannya lagi lebih dalam. Kakang Kameswara tidak perlu khawatir. Aku sudah siap mengarungi bahtera perkawinan. Dan itu sudah kupikirkan sebelumnya. Ya, aku menghargaimu. Oh iya, kalau aku boleh tahu, Rahastri Kandi sekarang berada di mana, Kakang? Sebaiknya untuk sementara kau tidak usah memikirkan dia dulu. Rahastri Kandi sekarang berada di sebuah tempat. Di sana ia perlu tenang, agar ketenangan dan kekuatan batinnya dapat ia temui kembali. Sekarang ia masih dalam keadaan guncang.
Kau tidak perlu khawatir, Paksi Jala Kuning. Aku akan menjaganya. Dan suatu saat aku akan mengantarkan dia ke Palwasambo. Lalu sampai kapan aku bisa bertemu dengan Rahastri Kandi, Kakang? Sampai Rahastri Kandi menemui keterangan batin dan ayahnya datang menghadap ayahmu. Paman. Saya kira sudah saatnya kita berpisah. Saya harus kembali dan mengantarkan Rahastri Kandi ke Palwasambo. Iya. Baiklah, Kameswara. Selamat jalan. Sampaikan salamku pada Adi Mahesa Branjangan. Jika kau nanti mengantarkan Rahastri Kandi ke Palwasambo. Iya, Paman. Akan saya sampaikan salam Paman. Sungguh luar biasa sekali anak muda itu. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Dunia pasti gempar atas kehadirannya. Ayah, apa yang kau pikirkan, Ayah? Tidak. Aku hanya sedang mengagumi Kameswara. Dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Aku sendiri menyadari bahwa aku bukan lawannya. Apakah tidak berlebihan bahwa ayah mengaku bukan lawannya? Tidak. Memang demikianlah keadaannya. Dia memang seorang pemuda yang sakti. Kau lihat saja buktinya. Hanya dalam beberapa jurus, ia mampu merobohkan Kakang Sindoro. Padahal ayah tahu kehebatan Kakang Sindoro. Sudahlah, Jala Kuning. Sebaiknya sekarang istirahatlah. Kau masih butuh istirahat yang banyak agar kesehatanmu pulih kembali. Baik, Ayah. Ayah. Kenapa tiba-tiba dadaku jadi sesak? Ada apa ini? Ayah. Darah. Paksi Jala Kuning segera meraih tubuh ayahnya yang akan roboh. Dia benar-benar kaget melihat hal itu. Dengan tangan gemetar, anak tunggal Empu Mahoyaso itu mempopong ayahnya. Untung darah ini tidak keluar banyak. Kalau aku salah memberikan ramuan, bisa tambah parah lukanya. Aku jadi serba bingung. Paksi. Ayah mulai sadar. Jala Kuning. Iya, saya Ayah. Tenanglah. Ayah tidak perlu banyak bergerak dulu. Bicara saja. Apa yang harus saya lakukan? Tolong, kau ambilkan ramuan yang berada di dalam selubung bambu hijau. Aduh. Kemudian seduhlah dengan air panas. Cepatlah. Dadaku nyeri sekali. Aduh. Aneh sekali luka ini. Padahal tadi tidak terasa. Kenapa justru sekarang baru terasa? Syukurlah ayah memberitahukan ramuan mana yang harus kuambil. Untung semua masalah itu sudah tuntas. Tapi entah bagaimana dengan Seruni. Apakah dia masih hidup atau sudah tewas setelah Robo dihajar Kameswara? Iya, kalau dia masih hidup, artinya bahaya akan kembali muncul. Dia pasti akan menuntut balas atas kematian ayahnya. Mudah-mudahan saja luka ini tidak parah. Tapi sekujur tubuhku lemas sekali. Napasku sesak. Benturan yang kulakukan memang cukup berat.
pikir akibatnya tidak akan segini parah. Ternyata di luar dugaan. Ayah, ini ramuannya. Iya, ya. Mari ayah, ku bantu untuk duduk. Iya. Paksi. Ya. Tidak salahkah kau menyeduhnya? Aku melakukan seperti yang ayah beritahu. Iya. Jala Kuning, aku ingin istirahat beberapa saat. Jika ada tamu atau ada masalah yang harus diselesaikan, aturlah olehmu dulu. Mungkin aku akan istirahat cukup lama. Karena dengan ramuan ini, aku bisa tidur beberapa saat. Iya, ayah. Istirahatlah yang penuh. Aku akan menjaga perguruan dengan baik. Malam terus mengalir. Serangga malam bernyanyi menembus keheningan. Tanpa terasa waktu bergulir mencabik suasana. Setelah peristiwa semalam, Seruni kelihatan semakin putus asa. Dendamnya terhadap orang-orang yang membunuh ayahnya bertambah dalam. Ayah, kenapa kita harus berpisah dalam keadaan seperti ini? Aku tidak terima. Aku harus menuntut balas. Sudahlah, Seruni. Tak ada gunanya kau menangisi ayahmu terus-menerus. Beliau harus segera diperabotkan. Kau tidak merasakan? Ini tidak terpikirkan di benakmu. Aku masih ingin berada di dekatnya, Lipura. Aku tidak ingin meninggalkannya. Kau tahu, semua yang kulakukan ini karena rasa penyesalanku yang dalam. Semua ini terjadi karena aku. Akulah yang menyebabkan ayah tewas. Aku menyesal, Lipura. Menyesal. Semua sudah terjadi. Aku juga mengerti kau menyesal. Tetapi apalah yang harus kita bisa lakukan? Dendam. Aku ingin membalas dendam pada mereka. Pada orang-orang yang juga menjadi penyebab kematian ayahku. Kalau kau bilang bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, itu bodoh. Bodoh. Apa artinya pengabdianmu selama ini pada ayah? Dan mana balas jasamu terhadap gurumu? Apakah ayahku telah menanamkan benih kepengejutan di dalam batinmu? Tidak, bukan? Jawab sekarang. Apakah kau tidak ingin balas dendam? Membalas kematian gurumu, Lipura? Aku sudah memikirkannya, Seruni. Pengecut. Dendam bukan dipikirkan, tetapi lakukan. Apalagi yang harus dipikirkan? Kalau akhirnya akan berlarut-larut, kemudian urung kau lakukan. Kita harus berpikir, siapa orang yang kita hadapi, Seruni? Bukankah kau tahu sendiri bahwa mereka mempunyai kepandaian yang cukup tinggi? Aku kira tak ada artinya kalau hanya aku atau teman-teman yang lain jika tidak bergabung denganmu. Kita mempunyai jalan sendiri-sendiri, Lipura. Aku tidak ingin dendamku dicampur tangani oleh orang lain, sekalipun itu oleh murid ayahku. Itulah yang aku pikirkan. Aku kira kalau kita bergabung atau paling tidak mempunyai kekuatan lain, kita pasti bisa menghancurkan mereka. Aku mohon pertimbanganmu, Seruni. Baiklah. Tetapi
Aku harus memikirkannya lebih dulu, Lipura. Aku tidak bisa sembarangan atau memilih orang-orang untuk membantuku kalau akhirnya hanya akan merusak gerakanku. Aku bisa mengatur kawan-kawan kita yang lain. Dan aku kira orang-orang kita bukanlah orang-orang yang sulit diatur. Seruni, sekali lagi aku minta, biarkanlah aku memperlakukan ayahmu. Beliau perlu ketenangan. Ya, baiklah. Silahkan kau angkat mayatnya, Lipura. Terima kasih. Kawan-kawan, tolong bantu aku siapkan upacara untuk memperlakukan guru kita. Ayo. Yang itu juga, mayat Kisinduro diperabukan. Suasana nampak hening. Semua murid-murid perguruan Korik Kunjoro tenggelam dalam duka dan keheningan yang bergayut. Air mata Seruni terus bercucuran memandang upacara perabuan itu. Api terus membumbung tinggi, dan dendam Putri Kisinduro itu pun ibarat api yang bisa menelan siapa saja. Selesai upacara perabuan itu, semua murid-murid perguruan Korik Kunjoro itu kembali kepada pokannya, kecuali Seruni yang masih berdiri di tempat itu. Aku relakan kepergianmu, meninggalkan Maya pada ini. Pergilah dengan segala ketenanganmu. Biarlah dendammu ku bawa. Akan kulumuri dendam ini dengan darahku. Hatiku tidak akan tentram jika mereka belum terkapar. Manusia-manusia jahanam, aku, Seruni, yang akan menuntut balas atas kematian ayahku dan hancurnya perguruan Korik Kunjoro. Ya! Kenapa tiba-tiba saja aku jadi gelisah? Dan pikiranku selalu terbayang dengan peristiwa Seruni. Peristiwa itu nyaris mirip dengan apa yang pernah kualami. Apakah ini suatu sindiran hidup? Memuakkan! Hop! Kenapa tiba-tiba aku jadi muak dengan segala apa yang telah terjadi? Aku begitu benci melihat peristiwa itu. Tetapi bagaimana sebenarnya dengan apa yang kualami? Dewata Agung, cobaan apa sebenarnya ini? Rahastri Kandi sekarang telah ternoda, dan aku merelakan ia untuk disunting oleh Paksi Jalakuni. Perasaan apa sebenarnya yang berkecamuk di hatiku? Tidak, aku tidak boleh cemburu pada Paksi Jalakuni. Dia telah menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Dan Rahastri Kandi sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Kenapa tiba-tiba aku jadi tenggelam kembali dalam ombak batinku? Aku tidak boleh hanyut oleh permainan perasaan ini. Aku harus menemukan kembali ketenangan batinku. Harus! Kenapa kau tega membiarkan aku disunting oleh Paksi Jalakuni? Bukankah kau tahu, setelah aku mengalami peristiwa dengan Seruni, aku sudah memutuskan bahwa aku tidak ingin kembali padanya. Tapi kenapa kau justru membiarkan aku kembali berada di dekatnya? Apakah karena aku sudah tidak suci lagi? Tidak! Tidak! Sebaiknya aku istirahat saja dulu. Aku tidak boleh melanjutkan perjalanan kalau batinku seperti ini. Ya, tempat ini kukira cukup baik untuk istirahat. Aku akan bersemadi sebentar untuk menemui ketenangan. Di bawah pohon yang rindang, Kameswara bersemadi mencoba mencari ketenangan batin. Angin berhembus perlahan, beberapa helai daun jatuh ke tanah. Sinar matahari yang semula menyengat sekarang terasa sejuk dikelilingi awan kelabu. Sementara itu di padepokan Panawijen, Rahastri Kandi tengah menunggu kehadiran Kameswara dengan penuh harapan. Putri tunggal Mahesa berancangan itu tenggelam dalam keresahan yang dalam. Apakah Kakang Kameswara tidak berhasil mencari Surabasanto?
Kenapa sampai sekarang dia belum juga kembali? Aku khawatir terjadi apa-apa terhadapnya. Aku tidak ingin pertemuan ini akan kembali berakhir, berpisah, kemudian bertemu kembali dalam waktu yang lama. Sekarang aku tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi darinya. Apakah aku harus meninggalkan padepokan Panawijen ini untuk menyusul Kakang Kameswara? Kalau ini kulakukan, artinya aku tidak mendengarkan nasihatnya. Tapi, apakah aku harus terus tenggelam dalam keresahan ini? Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyusul Kakang Kameswara. Dan Surobasanto harus kubunuh. Aku harus pergi secara diam-diam. Maafkan aku, Ken Dedes. Mudah-mudahan kau tidak resah. Begitu juga dengan Paman Purwa. Semua yang kulakukan ini tidak lain untuk mencari ketenanganku. Dengan hati berdebar, Rahastri Kandi terus melangkah. Dia mendekati kandang kuda dengan hati-hati. Sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, anak tunggal Mahesa Berancangan itu membuka pintu kandang. Tetapi baru saja jari-jarinya memegang pintu, tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang menegurnya. Rahastri Kandi? Ken Dedes? Kenapa kau berada di sini? Aku tadi mencari-carimu. Hei, kenapa? Sepertinya kau gugup sekali. Wajahmu tiba-tiba saja pucat. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa, Ken Dedes. Bagaimana kalau kita ke serambi depan? Tidak baik berada di tempat ini sendirian. Ayo. Iya. Rahastri Kandi, sejak tadi kuperhatikan kau termenung saja. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Ken Dedes. Aku sedang tidak enak badan. Jangan berdusta. Kulihat kau baik-baik saja. Bicaralah terus terang. Kalau memang ada yang harus kubantu. Apakah kau mulai tidak kerasan tinggal di sini? Tidak, aku kerasan tinggal di sini. Kalau kau memang kerasan tinggal di sini, lalu apa yang menyebabkan kau termenung? Kau tidak perlu sungkan untuk membicarakan masalahmu. Apakah peristiwa itu masih terlintas di dalam pikiranmu? Rahastri Kandi, besarkanlah jiwamu. Bukankah ayahku sudah berbicara banyak tentang penderitaan? Semua sudah berlalu. Tak ada gunanya terus-menerus tenggelam dalam duka yang panjang. Sudahlah, maafkan aku jika kata-kataku telah menyinggung perasaanmu. Hapus air matamu. Nah, sekarang bicaralah apa yang kau pikirkan. Di sini kau sudah kuanggap sebagai saudara sendiri. Jika kau mengalami sesuatu, tentunya aku pun ikut merasakannya. Iya, baiklah. Aku akan bicara terus terang. Tadi sebenarnya aku ingin mengambil kuda untuk pergi. Pergi? Pergi kemana? Aku berniat menyusul Kakang Kameswara. Hatiku resah, Ken Dedes. Aku khawatir terjadi apa-apa terhadap Kakang Kameswara. Rahastri Kandi, kau harus ingat pesan Kakang Kameswara. Dia sengaja tidak mengajakmu karena kau memang butuh ketenangan. Tetapi kalau tiba-tiba kau ingin menyusulnya karena alasan khawatir dengan keselamatannya, itu sama saja kau telah mengecewakannya. Apakah selama ini kau tidak mempercayai kemampuan Kakang Kameswara? Aku sangat mempercayainya, Ken Dedes. Nah, kalau demikian, apalagi yang harus dikhawatirkan? Aku tidak bermaksud melarangmu pergi, Rahastri Kandi. Aku hanya tidak ingin kau mengalami guncangan batin yang lebih parah. Biarlah urusanmu diselesaikan Kakang Kameswara. Kau cukup istirahat saja dengan tenang di sini. Bagaimana mungkin aku bisa istirahat dengan tenang? Sementara Kakang Kameswara sedang mempertaruhkan nyawanya hanya karena membela orang yang tidak mempunyai arti apa-apa. Kau cukup berarti baginya.
karena kau saudaranya. Dan sikap Kakang Kameswara adalah sikap seorang kakang terhadap adiknya. Kukira salah jika kau menilai dirimu tidak mempunyai arti baginya. Kendedes, kau sebenarnya tidak tahu perasaanku yang sebenarnya. Tapi mungkin kau juga benar. Kakang Kameswara hanya merasa iba saja terhadapku. Aku semakin merasa tidak mempunyai arti saja setelah peristiwa ini terjadi. Hapus semua kesedihanmu. Kita bisa melakukan kesibukan lain untuk melupakan semua kedukaanmu. Iya, baiklah Kendedes. Matahari terus melemparkan sinarnya. Dahan-dahan pohon bergoyang dihembus angin, dan nyanyian burung-burung terus melantun dengan merdunya. Di tengah ketenangan siang itu, dari sebuah jalan setapak, nampak seorang wanita tengah berkuda. Debu terus mengepul dari hentakan kaki-kaki kudanya, membuat suasana siang itu jadi terasa terik. Sudah seharian penuh aku berkuda tanpa henti. Kukira sudah saatnya aku harus istirahat. Tapi aku harus mencari tempat yang enak dan sejuk. Kukira di sebelah sana ada tempat yang baik. Hiya, 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 hiya. Sepertinya tempat ini cukup baik untuk istirahat. Sebaiknya aku turun di sini saja. Biarlah kuda ini merumput dulu. Letih juga rasanya. 4 pekan lebih aku menyusuri jalan untuk mencari Rahastri Kandi. Dan hampir setiap desa aku singgahi. Sampai sekarang belum juga ada kabar tentang anak itu. Kemana perginya sebenarnya anak itu? Apakah dia pulang ke Palwasambu? Tidak, kukira tidak mungkin. Aku tahu benar sikap anak itu. Seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Apakah Rahastri Kandi tidak sadar bahwa sikapnya telah membuat orang tuanya resah dan saudara-saudara bingung? Yang Maha Agung, lindungilah saudaraku itu. Janganlah kau berikan jalan sesat untuknya. Tenggorokanku mulai haus. Aku harus mencari sumber air di sekitar tempat ini. Aku akan mencari ke sana. Barangkali saja ada. Langkah seekor kuda menuju kemari. Sebaiknya aku sembunyi saja. Aku harus tahu siapa orang yang berkuda itu. Oh, langkah kuda itu kedengarannya sangat cepat sekali. Sepertinya tergesa-gesa. Memang benar apa yang dilihat oleh wanita itu. Dari ujung jalan setapak nampak seorang pemuda tengah berkuda dengan cepat. Dari wajah penunggang kuda itu terlihat rasa cemas yang menyelimuti. Orang itu terus menghentakkan kudanya melewati wanita yang bersembunyi itu. Ada apa dengan orang itu? Kenapa dia begitu tergesa-gesa? Kalau kuperhatikan dari pakaiannya, sepertinya pemuda itu tergolong anak seorang bangsawan. Ya, terserahlah. Kenapa aku harus memikirkan hal-hal yang lain? Toh aku sendiri masih punya urusan yang lebih penting. Aku tidak boleh terlalu lama berada di sini. Sebentar lagi sore, berarti aku harus mencari tempat penginapan untuk istirahat. Setelah keluar dari tempat persembunyiannya, wanita itu kembali melangkah untuk mencari sumber air. Tapi baru saja dia melangkah beberapa tapak, tiba-tiba dari arah lain kembali terdengar langkah kuda. Gadis itu terpana sesaat lamanya. Dia masih belum beranjak sampai 4 orang berkuda itu mendekatinya. Oh, celaka. Kenapa aku sampai terpaku seperti ini? Oh, aku tidak sadar bahwa aku harus bersembunyi. Orang-orang berkuda itu melihatku. Sebaiknya aku diam saja. Aku mau tahu apa sebenarnya yang terjadi. Siapa kau, Nona? Kenapa kau berdiri di tengah jalan seperti itu? Mungkin dia pengkhianat, Kakang. Pengikut Pangeran Yoso Hadiningrat. Diam kau, Adi Joko Kawitan. Aku tidak bicara denganmu. Cepat katakan siapa namamu dan kenapa kau berdiri di tengah jalan seperti sengaja menghalangi pengejaran kami.
Maaf tuan-tuan, aku tidak sengaja berada di tengah jalan ini. Aku sebenarnya tengah mencari sumber air. Namaku Kensi Winareswari. Apakah kau pengikut dari Pangeran Yoso Hadiningrat? Bukan. Aku bukan pengikut siapa-siapa. Bukankah sudah kujelaskan bahwa aku berada di sini secara tidak sengaja? Lalu kau berasal dari daerah mana? Kalau kau katakan bahwa kau tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang sedang kami kejar. Aku berasal dari lereng Gunung Raung di ujung timur Pulau Jawa ini. Kakang, aku tidak percaya terhadap wanita ini. Aku yakin dia seorang pengkhianat. Telik sandi Pangeran Yoso Hadiningrat. Diam kataku. Kalau aku sedang mengorek keterangan, kau tidak perlu turut campur dalam pembicaraan ini. Kita tidak bisa menuduh seseorang sebagai pengkhianat atau pengikut orang yang kita kejar. Kita harus mencari tahu dulu. Aku bicara yang sebenarnya, tuan-tuan. Aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun terhadap orang yang bernama Pangeran Yoso Hadiningrat. Siapa sebenarnya kalian ini? Kami semua prajurit-prajurit Kediri. Oh, jadi kalian prajurit-prajurit Kediri? Kalau kau benar bukan pengikut Pangeran Yoso Hadiningrat, apakah kau melihat ada seseorang yang melintasi jalan ini? Iya, aku memang melihat orang itu berkuda menuju ke sana. Kalau aku boleh tahu, kenapa kalian mengejar dia? Bukankah dia seorang pangeran? Artinya, dia masih mempunyai hubungan dekat dengan Baginda. Dan kukira Pangeran Yoso Hadiningrat pun junjungan kalian. Dia memang masih mempunyai hubungan dengan Baginda. Tetapi Pangeran Yoso Hadiningrat mempunyai jalan yang salah. Dia berkhianat pada Baginda. Dia telah berpihak pada musuh. Maka, siapapun yang berpihak pada musuh, orang itu harus dihukum, sekalipun dia seorang pangeran pati. Jadi kau benar bukan pengikut Pangeran Yoso Hadiningrat? Iya, aku bicara yang sebenarnya. Lalu sedang apa kau di sini? Istirahat. Aku baru saja melakukan perjalanan jauh untuk mencari saudaraku. Kalau kalian tidak percaya, silakan. Yang jelas aku bicara yang sebenarnya. Adi Jorokawitan, bagaimana menurut pendapatmu? Wanita ini tetap harus dihukum. Apa? Aku harus dihukum? Kau ini prajurit apa, ha? Mau seenaknya saja menghukum orang tanpa jelas kesalahannya. Siapa bilang kau tidak jelas kesalahannya? Apakah kau tidak sadar telah menghambat pengejaran kami? Seandainya kau tidak berada di tengah jalan ini, mungkin kami sudah bisa mengejar Pangeran Yoso Hadiningrat. Nah, itulah kesalahanmu, dan kau layak mendapat hukuman. Begitu mudahnya prajurit-prajurit Kediri melemparkan sebuah hukuman. Kalau ini memang kebiasaan kalian, artinya sudah cukup banyak rakyat tidak bersalah kalian perlakukan sewenang-wenang. Tutup mulutmu. Kau tidak bisa mengumbar kata-kata seenaknya. Di sini kesalahanmu sudah jelas, dan itu harus kau sadari. Baik, lalu apa hukuman untukku? Kau harus ikut denganku. Denganmu atau dengan kalian? Lalu mau kalian bawa kemana aku ini? Kemanapun akan kubawa, kau tidak perlu tahu. Yang jelas, kau harus menerima hukuman. Kalau begitu, aku tidak mau ikut dengan kalian. Apalagi alasan hukuman yang kalian inginkan tidak jelas. Kurang ajar. Kawan-kawan, tangkap wanita keparat itu. Jangan biarkan dia melarikan diri dari tempat ini. Ayo, tangkap. Dengan garang, 3 orang prajurit Kediri itu melompat. Kensi Winareswari dikepung dengan hulusan senjata. 3 orang prajurit itu sepertinya tidak sabar untuk meringkus orang-orang yang berada di hadapannya. Sementara prajurit yang bernama Gunawoso masih berada di kudanya. Dia sepertinya belum berniat melakukan apa-apa, kecuali hanya menatapnya dengan tajam. Si Winareswari mundur selangkah ketika 3 orang prajurit Kediri melompat dari kudanya. Jorokawitan yang merasa tidak senang atas sikap gadis dari lereng Gunung Raung itu segera memerintahkan 2 orang temannya untuk mengepung. Ketiganya menghunus senjata masing-masing. Kau harus ikut denganku, Nona. Dan jangan coba-coba melawan kami. Enak saja. Kalau kau berani mengusikku, untuk apa aku diam? Semacam inikah gambaran dari para prajurit Kediri yang terkenal itu, ha? Sayang sekali. Seharusnya prajurit-prajurit macam kalian bisa mengayomi para kaula dan melindungi rakyat yang lemah, bukannya menindas atau melakukan tindakan sewenang-wenang. Apakah ini tugas kalian yang emban? Aku tidak yakin kalau Baginda memerintahkan orang-orangnya untuk menindas rakyatnya sendiri.
Dan aku rasa kalian hanya memanfaatkan jabatan kalian untuk kesenangan pribadi. Kalian telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang telah ditetapkan. Apakah kalian tidak sadar itu, ha? Setan alas. Tutup mulutmu. Jangan coba-coba mendikte kami. Kawan-kawan, tangkap gadis pinal ini. Dia pengkhianat. Ayo tangkap. Tunggu. Aku percaya pada nona itu. Dia tidak bersalah. Aku melihat kejujuran dari wajahnya. Tidak, Kakang. Kakang harus peka dalam hal ini. Dan kita sudah tahu semua bahwa dia bersalah. Dia telah menghalangi langkah kita berempat, sehingga kita kehilangan jejak. Dan yang paling penting lagi, dia berani menghina kita bahwa kita telah melanggar peraturan dari garis yang telah ditetapkan. Nah, apakah ini tidak sama saja menghina wibawa kita sebagai prajurit Kediri? Aku bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, Adi Jorokawitan. Kau tidak perlu merasa peka kalau pada kenyataannya kau mengaku salah. Sudahlah, sebaiknya kita tinggalkan wanita itu. Masih ada pekerjaan penting yang harus kita lakukan. Tidak, Kakang. Apa maksudmu, Jorokawitan? Aku menginginkan gadis ini. Biar bagaimanapun, kita harus membawanya. Membawanya? Kemana akan kau bawa? Jangan sok bersih, Kakang. Apakah kau tidak melihat bagaimana gadis itu? Hilangkan pikiran kotormu. Sekalipun aku hanya prajurit biasa, aku tidak pernah melakukan perbuatan kotor yang tidak bertanggung jawab. Aku harus mengakui bahwa Ken Siwi benar. Jika kita melakukan tindakan yang salah, artinya kita telah mencoreng nama baik prajurit Kediri. Persetan dengan semua itu. Kawan-kawan, lakukan perintahku. Tangkap wanita itu. Tunggu kataku. Jorokawitan, perbuatanmu semakin memuakkan saja. Kau berani melangkahi aku sebagai pimpinanmu. Di kelompokku, kau bukan pimpinan, melainkan hanya sebagai prajurit biasa. Jadi jangan coba macam-macam. Berani melakukan tindakan di luar perintahku, maka aku pun bisa mengambil keputusan. Prajurit apa sebenarnya kau ini, Kakang? Melihat orang yang jelas melakukan kesalahan, kau masih saja membiarkan begitu. Bahkan justru kau mencegah kami. Apa maksudmu? Kunyuk! Jangan memutarbalikkan omongan. Di sini yang salah, jelas kau. Kau ingin melakukan tindakan yang tercela. Menyingkir. Atau kau akan berurusan denganku. Baik. Di sini kau pimpinanku. Tetapi sekalipun begitu, aku tidak ingin diatur oleh siapapun. Aku memilih jalanku sendiri. Dan jangan turut campur dengan urusanku. Tidak bisa. Selama kau berada dalam pengawasanku dan berada dalam kelompokku, maka jangan harap kau bisa melakukan tindakan di luar peraturanku. Peraturan macam apa itu? Aku jadi prajurit, tidak merasa mempunyai peraturan dari pimpinan, kecuali dari Senopati atau Baginda sendiri. Dasar manusia liar. Cukup. Jangan umbar kata-kata yang menyakitkan hatiku. Ya, menyingkirlah. Aku akan menangkap wanita itu. Tuan Gunowoso, biarkan dia menangkapku. Aku mau tahu, apa kehebatannya sehingga dia berani menentang kata-kata seorang pimpinan. Hei, Jorokawitan, prajurit macam apa kau sebenarnya, ha? Otakmu sepertinya tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa menerima mana yang salah dan mana yang benar. Berdebah. Berani benar kau bicara lancang padaku. Apakah kau tidak sadar bahwa kau seorang wanita, seorang manusia lemah? Siapa bilang seorang wanita adalah makhluk yang lemah, ha? Kalau kau memandang hanya dari satu sisi, jelas penilaianmu benar. Tapi kalau kau memandang dari berbagai sisi, semua apa yang kau katakan salah. Ingin kubuktikan? Keparat. Buktikan. Kalau memang benar kau bukan sebangsa makhluk yang lemah. Serang saja. Dan gunakan pedangmu itu. Lagak membuat perutku mual saja, betina liar. Bagus. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu mencabut pedang. Sebaiknya, pergunakan saja pedangmu sehebat mungkin. Jika tidak, kau akan malu sendiri. Setan alas. Prajurit yang bernama Jorokawitan itu menebaskan pedangnya dengan tajam. Dia sepertinya tidak memperhitungkan kalau musuhnya tidak bisa dianggap remeh. Sementara Gunawaso yang melihat perkelahian itu hanya memandangi dengan perasaan kagum terhadap Ken Siwi Nareswari.
Tidak kusangka gadis ini mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Gerakannya lincah dan berisi. Berbeda dengan Joro Kawitan yang asal menerjang saja. Kelihatannya Ken Siwi sengaja mempermainkan Joro Kawitan. Kukira hanya dalam 2 jurus saja dia akan mampu merobohkannya. Lihat! Joro Kawitan, tunjukkan mana keperkasaanmu. Bukankah tadi kau menganggapku hanya makhluk yang lemah? Kenapa sejak dari tadi tidak secuil pun pedangmu mampu menggores kulitku, ha? Lihat! Ilmu apa yang kau gunakan itu, kunyuk betina? Setan! Ilmuku ini tidak berbeda dengan yang kau gunakan. Kenapa kau tanyakan hal itu? Kau menyerah? Kalau memang tidak mampu melawanku lagi, katakan saja bahwa kau menyerah. Berdebah. Aku tidak akan menyerah kalau hanya pada seorang wanita. Itu sama saja menjatuhkan harga diriku. Hiat, hop, hiat, hiat. Kukira aku harus menyudahi perkelahian yang tidak seimbang ini, Tuan Joro Kawitan. Bersiap-siaplah untuk tidak berkutik di tanganku. Hop, hiat. Joro Kawitan terperanjat sambil melangkah mundur. Dia tidak menduga kalau Ken Siwi Naraswari akan membalas serangannya. Melihat musuhnya terkejut seperti itu, gadis dari lereng Gunung Raung itu hanya tertawa terkekeh-kekeh. Itu belum seberapa, Tuan Joro Kawitan. Tidak perlu terkejut. Sekarang bagaimana? Menyerah? Atau tetap memaksakan diri untuk melawan demi harga diri? Kunyuk busuk. Kembali Joro Kawitan menerjang, namun Ken Siwi yang memang sudah bersiap-siap dapat menghindar dengan mudah. Perkelahian kembali terjadi, tetapi sesaat kemudian tiba-tiba saja Ken Siwi Naraswari menerjang tangan prajurit Kediri itu dengan mudah. Bagaimana Joro Kawitan? Lepaskan tanganku, keparat. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mau menyerah. Nah, katakanlah bahwa kau menyerah. Tidak, aku tidak akan menyerah pada seorang wanita. Baik, kalau kau tidak mau menyerah, rasakan ini. Lepaskan tanganku, keparat. Ini bukan cara benar untuk mengalahkan musuh. Lepaskan. Ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Percuma, kau tetap tak akan mampu mengalahkan aku. Perempuan laknat, licik. Lepaskan tanganku. Kalau kau masih tetap melakukan hal ini, kau akan menyesal. Mungkin aku harus mematahkan tanganmu agar kau mau mengaku kalah dan tidak mengumbar kata-kata kotor yang sombong. Jangan kau patahkan tanganku. Kalau tidak ingin kupatahkan, bicaralah yang benar dan mengakulah bahwa kau menerima kekalahan. Baik. Aku terima kalah. Bukan hanya harus menerima kekalahan, tapi kau harus sadari pula bahwa perbuatanmu salah. Berani sekali lagi mengumpatku, maka aku tidak akan main-main untuk mematahkan tanganmu ini. Tidak, aku tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor lagi dengan mengumpatmu. Bagus, aku senang kau mau mengakui kesalahanmu. Iya. Tapi ingat, itu jangan kau ucapkan hanya karena kau sedang terjepit. Tidak, Nona Ken Siwi. Sekarang, lepaskanlah tanganku. Baik, aku akan segera melepaskan tanganmu. Tapi masih ada satu permintaanku. Minta maaflah atas perbuatanmu itu. Nona, bagaimana mungkin aku harus minta maaf kepadamu? Sedangkan yang salah adalah... Ayo, teruskan bicaramu. Bahwa yang salah itu aku. Rupanya pengakuan bersalahmu cuma untuk menghadap agar aku melepaskan tanganmu. Mungkin prajurit sepertimu sebaiknya kupatahkan saja tanganmu ini. Baiklah. Aku minta maaf. Aku mengaku salah. Iya, seharusnya aku memang mengaku bahwa tindakanku tadi salah. Dasar prajurit bodoh. Aku peringatkan, janganlah melakukan tindakan sewenang-wenang lagi seperti itu. Semua yang kau lakukan telah menurunkan harga diri seorang prajurit. Camkan itu baik-baik. Jahanam, aku tidak terima perlakuanmu tadi, kunyuk betina.
Jangan coba-coba tinggalkan tempat ini. Kalau kau tidak ingin mampus. Joro Kawitan. Diam kau, Kakang. Jangan terus campur. Baik. Sekarang akan kutanggalkan jabatanku sebagai seorang prajurit. Agar citra prajurit tidak jatuh karena perbuatanku. Kensiwi, ayo. Kita lanjutkan perkelahian tadi. Sekarang bukan lagi prajurit yang sedang kau hadapi. Dan ini masalahnya sudah masalah pribadi. Rupanya kau masih belum puas, Tuan Joro Kawitan. Apakah tidak kau pikir bagaimana akibatnya jika melawanku? Bukankah tadi pun kau sudah merasakannya? Aku belum kalah. Kau lihat baik-baik jari-jariku ini. Aku masih bisa menggenggam pedang dengan kuat. Dan itu artinya, aku masih bisa melukaimu. Bahkan mungkin membunuhmu. Ya, seharusnya tadi kubuktikan ancamanku. Tapi baiklah, kukira tidak perlu disesalkan. Ayo, lakukanlah apa yang kau inginkan, Joro Kawitan. Ya, aku memang harus segera bertindak untuk mengirimmu ke akhirat. Ya. Benar-benar kelewatan manusia dungu itu. Seharusnya dia sadar bahwa dia memang tidak mampu melawan Kensiwi. Aku tidak boleh membantunya, apalagi turun tangan untuk ikut campur urusan mereka. Aku mau tahu sampai sejauh mana kesombongan Joro Kawitan di hadapan musuhnya jika dirobohkan untuk yang kedua kalinya. Ayo, serang aku seperti tadi, perempuan sundal. Jangan bisamu hanya berkelit-kelit saja. Ayo. Apa kau tidak akan malu seandainya aku robohkanmu? Kali ini aku tidak akan dapat kau robohkan. Sekarang aku sudah mempersiapkan semuanya. Rupanya aku memang tidak perlu memberi peluang lagi. Bersiaplah untuk menerima kekalahan dan menanggung malu akibat kebodohanmu itu. Ini. Ayo. Mana sesumbarmu yang tadi? Hah? Jadi cuma begitukah persiapanmu yang kau katakan tadi? Kesombonganmu cuma sebesar tai kerbau. Sementara isinya sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, kau lihat pedangku ini. Sekarang benda ini akan kubenamkan di perutmu. Joro Kawitan tidak bisa beranjak lagi ketika ujung pedang itu terangkat tinggi. Mata prajurit Kediri yang satu itu terbelalak lebar. Sementara Gunawarso tak kalah terkejutnya melihat hal itu. Dia tidak mampu berkata apa-apa lagi untuk mencegahnya. Mulutnya seakan-akan terkunci rapat begitu saja. Nah, nasib apakah yang akan dialami oleh Joro Kawitan? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.